Bab 123. Legenda Dzogchen. Lantai 5 Gedung Seni Bela Diri Tibet. Ilmu pedang Changliu. Setelah latihan, pedang itu seperti air sungai yang mengalir deras tanpa henti. Jari-jari besi yang retak. Setelah latihan, jari-jarinya keras, dan di bawah desakan darah, mereka dapat dipatahkan dan dapat menghancurkan baja. Tangan besi patah besar. Tinju gunung berat. Pisau pemotong jubah caotik. Cakar berantai yang mematikan. Tendangan angin. Keahlian menembak gelombang mengamuk. Carson Chen menemukan bahwa tidak banyak seni bela diri tingkat atas tingkat manusia yang termasuk dalam lantai 5, seperti tinju, kaki, jari, tungkai, cakar, pisau, pedang, dan senjata, seni bela diri terbaik di tingkat manusia. Misalnya, petarung seperti Yi Qianren yang berlatih gada ganda. Hanya ada 3 jenis latihan. Ada 2 macam teknik tubuh. Ada juga 2 jenis gerak kaki. Ini tidak mengejutkan Carson Chen. Lagi pula, hanya ada sedikit seni bela diri luar biasa tingkat manusia. Seperti semua keluarga di seluruh kota Fenghu, tidak ada seni bela diri atau seni bela diri luar biasa tingkat manusia. Ada sebanyak 11 pintu, yang dianggap sangat baik. Lonestar Yaoshi setara dengan peringkat teratas tingkat manusia, dan itu hanya setengah langkah dari keadaan halus. Dalam sebulan, saya pasti akan menerobos, tetapi keadaan rahasia yang sebenarnya terlalu sulit, dan saya dapat memilih ilmu pedang Changliu untuk berlatih. Selain ilmu pedang, mungkin juga merupakan pilihan yang baik untuk berlatih seni bela diri. Carson Chen tidak bisa tidak memikirkan kembali pertempuran dengan Bai Qiuming. Selain ilmu pedang Changliu, Bai Qiuming juga berlatih jari besi pecah. Ketika dia menggunakannya, itu tidak diragukan lagi sangat kuat. Jari besi retak Carson Chen ini sedikit tergerak, tetapi setelah melihat tangan besi besar yang patah, ini adalah sejenis teknik telapak tangan, yang termasuk dalam jenis teknik telapak tangan yang keras dan keras, tetapi tidak terbatas pada serangan frontal, telapak tangan, dan punggung tangan juga bisa menyerang. Teknik telapak tangan yang normal lebih fleksibel dalam penerapannya, seperti halnya Sansu. Dalam uraiannya, kekuatan tangan besi besar yang patah juga sangat kuat, dapat meretakkan baja dan menghancurkan besi dengan satu telapak tangan. Kekuatannya sangat menakutkan, dan Carson Chen juga cukup terharu. Tangan besi patah besar dan jari besi retak keduanya adalah keterampilan manual, dan waktu terbatas dan energi terbatas, sebenarnya cukup untuk berlatih satu. Pada akhirnya, Carson Chen memutuskan untuk mengambil tangan besi besar yang patah itu. Saya juga melihat tendangan Kuang Feng. Begitu kakinya keluar, ia dapat mencambuk hembusan angin dan raungan, yang berbeda dari kekuatan tangan besi besar yang tertahan. Kekuatannya juga mengesankan. Carson Chen membayangkan bahwa dia menguasai teknik pedang dan teknik telapak tangan serta teknik kaki. Dia harus sangat fleksibel saat bertarung. Namun, kultivasi seni bela diri terbaik di tingkat manusia lebih sulit, dan dia telah memilih salah satunya, teknik pedang dan teknik satu telapak tangan. Jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya, jika Anda memilih metode tendangan lain, niscaya akan membuang waktu dan energi Anda secara serius. Berjalan menuruni lantai 5 ke lantai 1, Carson Chen mencari beberapa buku yang belum dia lihat. Apa ini? Sekilas, Carson Chen melihat sebuah buku dari sudut lantai paling atas. Kelihatannya sangat tua, tetapi halamannya lurus, seharusnya sudah lama ditekan dan belum dibalik. Lantai ke-10 Alam Darah Energi. Carson Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Itu palsu. Diaken yang bertanggung jawab atas gedung seni bela diri Tibet mengingatkan sambil tersenyum ketika dia melihat buku-buku yang diambil Carson Chen. Tidak apa-apa, aku akan melihat-lihat saja, jawab Carson Chen sambil tersenyum, tetapi dia sangat penasaran di dalam hatinya. Untuk waktu yang lama, ranah terpenting bagi petarung adalah alam darah energi. Ada 9 level, dan puncak level ke-9 adalah batasnya. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang lantai 10 alam darah energi. Tidak, saya harus mengatakan saya melihatnya. Carson Chen membuka buku itu dan membacanya dengan hati-hati.
dia tidak tahu siapa yang menulis buku itu, tetapi uraiannya cukup detail. Lantai 10 alam darah energi, juga dikenal sebagai Qi dan darah Dzogchen atau Qi dan yang murni darah, seperti namanya, adalah untuk melunakkan Qi dan darah seluruh tubuh berulang kali, memurnikan hingga ekstrim, memurnikan yang ekstrim, dan menjadi semurni merkuri berat. Setiap tetesnya mengandung kekuatan yang kuat, yang paling positif dan murni, tanpa pengotor sedikit pun. Ketika Anda mencapai keadaan Qi, darah, yang murni dan kesempurnaan yang luar biasa, Anda dapat berkultivasi menjadi tubuh tanpa kebocoran, yaitu mengunci semua konsumsi alami tubuh dan secara otomatis membentuk sirkulasi internal tanpa kebocoran sedikit pun, yang berarti bahwa tubuh selalu dapat mempertahankan keadaan puncaknya. Selain itu, Qi dan darah murni untuk yang dan dapat melawan yin dan kejahatan. Setelah membacanya, Carson Chen kaget dan terharu. Meskipun dia Ken mengatakan itu palsu, itu masih meninggalkan kesan mendalam di hati Carson Chen. Sayang sekali hanya ada uraian di atas, dan tidak ada metode latihan untuk Qi dan Blood Dzogchen, jadi tidak heran jika disebut palsu. Mengembalikan buku itu, Carson Chen mengambil manuskrip ilmu pedang Changliu dan Dasa Tisou dan meninggalkan gedung seni bela diri Tibet dan kembali ke gedung kecil itu. Setelah berkultivasi seperti biasa, dia mulai mengungkap teknik pedang Changliu dan memahaminya dengan cermat. Ilmu pedang Changliu tidak memiliki level pertama, level kedua dan level ketiga, tetapi memiliki dua jurus. Jurus pertama disebut Changliu bergegas, dan jurus kedua disebut Changliu tak berujung. Long Flow adalah versi yang disempurnakan dari Long Flow, yang lebih kuat. Kedua gerakan ini juga dan dapat digunakan bersamaan, bersifat inkremental. Lagi pula, ilmu pedang Changliu termasuk ilmu pedang tingkat manusia terbaik, dan kesulitan kultivasi bahkan lebih tinggi daripada ilmu pedang Lone Star. Pada hari ke-8, dipandu oleh Qi dan darah Carson Chen, dia berlari dan meledak dengan keterampilan dan rute yang unik. Ketika dia mengayunkan pedangnya, cahaya pedang itu melesat seperti semburan, seperti sungai kecil yang mengalir deras ke depan, mengenai tubuh yang utuh, tumpukan besi halus, dan cahaya pedang melintas di tempat itu. Setengah dari tiang besi halus dipotong terbuka, dan setengah dari bekas pedang itu sebesar mulut mangkuk, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Itu benar, Changliu Daogu telah masuk. Carson Chen mengangguk diam-diam. Dalam 8 hari, saya telah mengembangkan ilmu pedang berkualitas tinggi tingkat manusia ke tingkat pemula. Jika saya mengatakannya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terpana. Ilmu pedang Changliu berbeda dengan ilmu pedang pemecah cahaya yang dipraktikkan sebelumnya. Jurus kedua didasarkan pada jurus pertama, tetapi Anda hanya perlu mencapai level awal dari jurus pertama untuk berlatih. Pada hari ke-10, setelah Carson Chen melepaskan serbuan panjang, cahaya pedang berhenti sedikit, dan pedang kedua diayunkan lagi. Pedang ini lebih cepat dan lebih mendesak, dan memiliki rasa terus-menerus dan tak berujung. Aliran tidak pernah berakhir. Ini masih sangat enggan. Melihat sayatan padat yang tersebar di tumpukan besi halus, Carson Chen Zong sedikit mengernyit. Langkah ini hanya dapat dianggap sebagai setengah entry, dan mungkin perlu beberapa hari untuk benar-benar mencapai entry. Saat ini, seseorang datang ke Carson Chen, itu dari gedung pil, dan apoteker Gao Jincai Gao memintanya untuk datang dan memberitahu Carson Chen untuk datang. Mungkinkah macan tutul Yi Jin Wan berhasil disempurnakan? Carson Chen diam-diam menebak. Benar saja. Setelah Gao Jin mendapatkan langkah-langkah pemurnian yang terperinci, setelah beberapa hari percobaan, dia akhirnya menyempurnakan tungku pertama, dengan total 3 butir menurut kondisi yang dinegosiasikan saat itu. Carson Chen bisa mendapatkan 2 butir untuk setiap tungku. Apakah berhasil atau tidak, gagal. Ambil 2 pil macan-macan tutul Yi Jin dan kembali ke gedung kecil, dan mulai berlatih gerakan latihan gerakan keempat hingga keenam. Carson Chen telah menguasai 9 gerakan latihan. Setelah meminum pil macan-macan tutul Yi Jin, dia merasakan tendon sekujur tubuhnya seakan terus-menerus ditarik dan dipantulkan, dan ada perasaan aneh yang tak terlukiskan, seolah-olah sakit dan mati rasa. Meminum 2 pil dalam 2 hari,
Carson Chen mengayunkan pedangnya dan dengan hati-hati merasakan otot dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya, yang tampaknya menjadi lebih elastis dan kuat, tetapi waktu latihannya masih singkat dan efeknya belum terlihat. Dua jurus ilmu pedang Changliu telah mencapai tingkat pemula, saatnya berlatih tangan besi besar yang patah. Tangan besi patah besar hanya memiliki satu gerakan, tetapi dapat dilakukan dengan telapak tangan, punggung atau tepi telapak tangan yang cukup fleksibel. Dalam 8 hari berikutnya, Carson Chen memobilisasi kekuatan ki dan darah, dan itu meledak seketika. Telapak tangan kirinya menjadi merah karena darah, dan dia mengayunkan telapak tangannya dengan keras, mengenai tumpukan besi secara langsung. Dengan keras, tumpukan besi halus itu bergetar hebat, dan langsung penyok lebih dari 3 inci, tetapi Carson Chen juga merasakan mati rasa dan sakit di telapak tangan kirinya. Jika telapak tangan ini mengenai seseorang, tangan kiri umumnya tidak akan terasa sakit. Bagaimanapun, tubuh yang berdaging dan berdarah tidak bisa dibandingkan dengan Baoti, dan efek kekuatannya juga saling menguntungkan. Dalam sekejap, Carson Chen telah memasuki aula Tianyao selama lebih dari 20 hari setelah peringkat keempat. Dia meminum pil esensi darah setiap hari, ditambah dengan esensi giok darah dalam, dan kultivasinya meningkat pesat, mencapai alam darah energi. Tahap tengah lantai 9 mendekati tahap akhir, dan pada tingkat ini, dalam 2 bulan ke depan, pasti akan mencapai puncak lantai 9 alam darah energi. Anda harus tahu bahwa ki dan darah Carson Chen jauh lebih murni daripada alam darah energi biasa. Meskipun ada banyak manfaat, itu juga berarti lebih sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Sejak batch pertama Tiger Leopard Yijin Wan berhasil dimurnikan, Gao Jinchai akan berhasil memurnikan satu batch setiap 3 hari karena langkah-langkah pemurnian yang terperinci. Tingkat keberhasilan di awal adalah 80% dan akan terus meningkat hingga mencapai 100%. Carson Chen juga terus mendapatkan pil Hubao Yijin, meminum 1 pil sehari. Seiring berjalannya waktu, Chen Zong dapat merasakan bahwa otot dan pembuluh darahnya terus-menerus ditempa dan diperkuat, dan bahkan ototnya juga diperkuat. Hari ke-30 memasuki aula Tianyao kebetulan juga sebulan penuh. Teknik pedang Changliu terbuka, Changliu bergegas dan Changliu tanpa henti ditampilkan satu demi satu. Cahaya pedang tampak melesat seperti semburan, menjadi terus-menerus, dan dalam sekejap, seolah mematahkan beberapa belenggu, itu menjadi lebih cepat, lebih mendesak dan lebih kuat, dan langsung mematahkan tumpukan besi setipis paha, dan ada bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin di patahan itu. Ranah pencapaian kecil. Taruhan besi halus yang setebal paha dapat dipatahkan dengan mudah. Salah satunya adalah pedang Changliu yang kuat itu sendiri, dan yang lainnya adalah ketajaman pedang Frost Flow palsu. Lagi pula, itu adalah pedang besi yang sangat berharga, bahkan sepotong besi berharga akan hancur meninggalkan bekas pedang, belum lagi tumpukan besi halus yang kekerasan dan ketangguhannya jelas tidak sebaik besi berharga. Pada hari ke-40, tangan kiri Carson Chen dengan cepat membentur tumpukan besi halus, telapak tangannya memerah dan kekuatannya tertahan. Dengan keras, tumpukan besi halus itu langsung ditekuk, dan tempat pukulannya tenggelam beberapa inci, dan tangan besi besar yang patah juga mencapai keadaan pencapaian kecil. Efek memukul dengan tangan kosong dan menggunakan pedang sangat berbeda. Masuk akal bahwa Carson Chen harus merasakan mati rasa dan sakit di telapak tangannya saat ini, tetapi tidak ada rasa sakit, hanya mati rasa. Tampaknya meminum pil Hubao Yijin selama periode waktu ini memiliki efek yang sangat signifikan pada tahap kedua dari latihan fisik. Vena ditempa dan diperkuat, dan bahkan otot epitel juga sedikit diperkuat. Pada hari ke-50, kultivasi Carson Chen telah mencapai tingkat alam darah energi akhir ke-9, dan ki serta kekuatan darahnya menjadi lebih murni. Pada hari ke-70, ilmu pedang Changliu menggunakan 2 pukulan bola balik, dengan mudah menghancurkan tumpukan besi halus, dan cahaya pedang yang tak berujung menembus udara, meninggalkan bekas luka yang tebal pada tumpukan besi halus kedua beberapa meter jauhnya, berselang-seling, menembus lebih dari 3 inci ke dalam besi. Ranah Dacheng. Pada hari ke-80, Carson Chen menamparkan lagi dengan tangan kirinya,
dan dengan keras, tumpukan besi halus yang bengkok di bawah guncangan hebat, tercabut, dan terbang ke belakang. Tangan besi patah besar, alam pencapaian hebat. Bersambung. Bab 124 Reruntuhan Zenwu. Ki dan darah seperti pedang, memotong dengan tajam, tetapi Carson Chen tidak bisa merasakan sakit sedikit pun. Setelah 2 jam latihan diakhiri, dan kekuatan ki dan darah berangsur-angsur menjadi tenang, mempertahankan kecepatan yang seragam dan berlari sendiri. Basis kultivasi akhirnya mencapai puncak tingkat ke-9 alam darah energi, dan pedang asli akan mencapai puncak tingkat ke-5. Di lantai 3 bangunan kecil itu, Carson Chen tersenyum tulus. Dalam hal kultivasi, dia telah mencapai tingkat alam darah energi tertinggi, dan jika ada terobosan, dia akan melatih kekuatan. Saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Tanpa sadar, pikiran Carson Chen terlintas ide tingkat ke-10 alam darah energi. Ki dan darah murni yang Dzogchen, apakah itu ada? Sejak saya melihatnya hari itu telah mengakar di hati saya, seperti meret, dan juga seperti kerinduan. Menggelengkan kepalanya, Carson Chen juga merasa itu tidak realistis. Kultivasi berada di puncak tingkat ke-9 dari alam darah energi, dan seni surgawi pedang sejati belum mencapai puncak tingkat ke-5, tetapi tidak jauh, tetapi masih ada tingkat ke-6. Selain itu, Lone Star bersinar di dunia, kehalusan tubuh keadaan kesempurnaan ilmu pedang Changliu, puncak tangan besi dasa, dan jarak kedua dari latihan fisik, tampaknya bahwa itu tidak jauh. Dari segi kekuatan, itu jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali memasuki aul latihan Nyao. Carson Chen berkata pada dirinya sendiri, sayangnya, ilmu pedang masih mempertahankan 1 pedang dan 8 perubahan, dan itu sangat dekat dengan perubahan ke-9. Sepertinya bisa menembus kapan saja dan ada lapisan kabut. Carson Chen, datang dan bertarunglah denganku. Di luar gedung kecil itu, terdengar suara keras, Bai Qiuming yang datang untuk menantang. Tepat, biarkan aku menguji kekuatanku saat ini denganmu, kata Carson Chen diam-diam. Itu masih di arena itu, masih dipimpin oleh mentor, dan masih banyak murid Tian Yao Tang yang menyaksikan pertempuran itu. Tampaknya setelah 3 bulan ini, kekuatan Bai Qiuming kembali meningkat. Kultivasi telah mencapai puncaknya, dan satu-satunya hal yang dapat ditingkatkan adalah seni bela diri. Bukankah ilmu pedang Changliu mencapai kesempurnaan? Kesempurnaan ilmu pedang Changliu berjarak 1 tingkat dari tingkat pencapaian besar, tetapi kekuatannya terlihat jelas. Carson Chen, kali ini, kamu pasti akan kalah. Bai Qiuming sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Memang, dia telah mengolah ilmu pedang Changliu menjadi sempurna. Tidak hanya itu, dia juga mengolah jari besi yang retak menjadi keadaan sukses besar. Awalnya, tidak mungkin untuk meningkat begitu cepat, tetapi karena dikalahkan oleh Carson Chen, itu membawa tekanan besar, dan mereka berdua tiba-tiba menerobos meskipun marah. Kamu tidak punya kesempatan. Carson Chen mengulangi jawaban terakhirnya, masih begitu mendominasi dan tegas. Memang, Bai Qiuming tidak punya peluang. Kamu akan segera tahu. Bai Qiuming mendengus dingin, dan terbang keluar dengan langkah. Sosoknya melesat seperti panah lepas, dan mendekati Carson Chen melintasi 10 meter dalam sekejap mata. Pergilah, ada lampu pedang di dalamnya, seolah menusuk pada saat yang sama. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, memang lebih cepat dan lebih kuat, cahayanya menyilaukan, seperti gelombang air. Berbeda dari sebelumnya, Bai Qiuming berencana membuat keputusan cepat. Begitu dia bergerak, dia akan menggunakan seni bela diri tingkat tinggi, kecuali teknik terlarang, dia akan melakukan yang terbaik. Biarkan kamu juga melihat ilmu pedang Changliu saya. Carson Chen berpikir diam-diam, menghunus pedangnya, dan cahaya pedang yang seperti es berubah menjadi sungai yang bergulung dan bergelombang. Sungai itu dingin dan terus-menerus, dan pengebiriannya mencengangkan. Apa? Ilmu pedang Changliu. Alam kesempurnaan. Bersama dengan instruktur, semua orang terkejut.
Mereka semua tahu bahwa ilmu pedang Changliu adalah satu-satunya ilmu pedang terbaik tingkat manusia yang tercatat di lantai 5 gedung seni bela diri Tibet di Aula Carson Chen hanya bisa berlatih setelah memasuki Akademi Bela Diri Kiao, dan dia baru mulai berlatih setelah mengalahkan Bai Qiuming. Ini kurang dari 3 bulan, bahkan jika itu 3 bulan. Butuh waktu 3 bulan untuk mengambil ilmu pedang terbaik tingkat manusia dari pemula hingga master menuju kesempurnaan. Kecepatan ini terlalu cepat, begitu pencapaian kecil sehingga membuat orang merasa luar biasa dan mengerikan. Hal yang sama berlaku untuk Bai Qiuming. Anda harus tahu bahwa dia membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk berkultivasi ke negara bagian Dacheng sejak dia bersentuhan dengan ilmu pedang Changliu, dan dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk menembus ke kondisi sempurna di bawah tekanan dibandingkan dengan pihak lain. Saya malu. Ilmu pedang Changliu yang sama di alam kesempurnaan, gerakan Changliu yang bergegas di bawah pedang Carson Chen dan Bai Qiuming, tetapi memiliki efek visual yang sama sekali berbeda. Arus deras Bai Qiuming seperti sungai dengan ombak yang berjatuhan, sedangkan arus deras Carson Chen seperti sungai musim dingin yang penuh dengan dingin. Aliran panjang tidak ada habisnya. Bai Qiuming kembali ke akal sehatnya setelah terkejut, dan melakukan gerakan kedua dari teknik pedang aliran panjang, yang juga merupakan gerakan yang lebih kuat. Gerakan ini bukanlah keadaan sempurna, tetapi puncaknya pencapaian besar. Carson Chen juga menggunakan Endless Flow, yang sekali lagi menyebabkan kejutan, karena jurus ini telah mencapai kondisi sempurna, melebihi Bai Qiuming. Ranah gerakan pedang berada di luar, dan kekuatan pedang asli Tian Jue Gong meningkat 70%. Ditakdirkan Carson Chen kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Kekuatan membombardir pedang besi Bai Qiuming yang berharga, dan jumlahnya tak terhitung pedang dalam sekejap. Pedang panjang terbang dari tangannya, dan Bai Qiuming terbang mundur, berdarah dari sudut mulutnya, masih menderita luka dalam, dan jatuh di bawah ring lagi. Hilang. Terakhir kali mereka bertarung sampai kelelahan dan kalah, kali ini mereka sangat langsung dan teliti, jarak antara keduanya sangat melebar hanya dalam 3 bulan. Untuk sesaat, kulit Bai Qiuming di bawah cincin berubah bolak-balik, matanya suram, dan hatinya tampak malu. Bai Qiuming, menang atau kalah hanyalah masalah sementara, dan lawanmu bukan hanya Carson Chen saja. Instruktur menyadarinya dan dengan cepat mengingatkannya. Ya, Bai Qiuming tersadar dan mengangguk kepada instrukturnya, tetapi suasana hatinya rendah, dan tidak mudah untuk bersorak untuk sementara waktu, seperti ketika itu tergantung padanya. Tantangan berakhir dengan kegagalan Bai Qiuming. Setiap orang yang pergi tetap sok, tidak bisa tenang. Mereka merasa telah melihat monster. Kecepatan kemajuan ini benar-benar menakutkan. Beri dia waktu lagi, mungkin dia bisa menjadi praktisi jinjing keempat di Aula Tianyao sebelum 4 istana agung merekrut murid. Oke. Instruktur sangat bersemangat. Setiap kali Carson Chen bergerak, itu akan mengejutkannya, dan dia tiba-tiba menantikan waktu berikutnya. Saudara muda Chen, tolong tetap di sini. Ketika Chen Zong hendak pergi ke gedung pil, dia tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Dia berbalik dan melihat bahwa Kang Yuan yang berada di peringkat ke-10. Lengan Kang Yuan sedikit lebih panjang dari orang normal, dan mereka bergoyang ketika dia berjalan. Seperti siamang, Carson Chen merasa bahwa lawan harus berlatih tinju, tetapi dia tahu dari pisau panjang yang tergantung di pinggangnya bahwa lawan sedang berlatih teknik pedang. Kakak Kang, saran apa yang kamu punya? Carson Chen bertanya sambil tersenyum. Sejak dia mengalahkan Bai Qiuming, Kang Yuan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Sesekali berdiskusi dan bertukar pikiran, Carson Chen menemukan bahwa Kang Yuan sangat populer di Tianyao Hall karena sifatnya yang lembut dan ketulusan. Selain itu, Kang Yuan juga memiliki wawasan unik tentang teknik pedang. Melalui pertukaran, dia memberi banyak inspirasi kepada Carson Chen. Setelah datang dan pergi, keduanya secara alami menjadi teman. Meskipun itu bukan percakapan dari hati ke hati, ada kepercayaan dasar. Keluar hari ini, saya menemukan relik, yang mungkin merupakan relik yang ditinggalkan oleh ahli seni bela diri yang sebenarnya.
tetapi ada beberapa monster yang menghuninya, yang kuat, dan saya tidak dapat memasukinya dengan kekuatan saya sendiri, jadi saya berencana untuk menyatukan beberapa orang lagi. Ayo pergi dan lihat bersama. Kang Yuan merendahkan suaranya, yang terbaik adalah menemukan 3 teratas, tetapi kekuatan mereka terlalu kuat. Jika saya menemukan harta untuk dimonopoli, saya tidak punya cara untuk menolak. Peringkatnya terlalu rendah. Tidak cukup, jadi kita hanya bisa menemukan antara tempat ke-4 dan ke-10. Relik alam bela diri sejati. Chen Zong terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Pusat kekuatan alam bela diri sejati berdiri di puncak benua timur, dan kekuatan mereka tirani. Beberapa tempat pelatihan utama mereka ditinggalkan sebagai peninggalan. Kurang lebih akan ada beberapa pembangkit tenaga True Martial Realm yang tersisa. Itu mungkin senjata, mungkin harta karun, mungkin pil berharga, pil atau tipuan seni bela diri, Bahkan master latihan kekuatan akan sangat bersemangat, dan beberapa orang kuat dalam seni bela diri yang sebenarnya juga akan melakukannya, dipindahkan, apalagi alam darah energi. Misalnya, ruang batu di dinding gunung yang dimasuki Carson Chen sebenarnya dapat dianggap sebagai sisa-sisa Jianglong yang asli. Sayang sekali Chen Zong berlatih pedang, dan warisan Jianglong yang asli tidak terlalu berguna baginya. Jika tidak, dia akan bisa berlatih lebih lancar. Dan pernyataan Kang Yuan juga lebih masuk akal, kekuatan latihan kekuatan komparatif terlalu berbeda dari Qi dan alam darah energi. Jika Anda benar-benar ingin menemukan harta karun, Anda tidak hanya dapat menelannya, tetapi juga membunuh alam darah energi. Sekarang hanya ada lebih dari 2 bulan tersisa sebelum 3 tahun perekrutan murid dari 4 istana universitas. Saat itu, kita akan bersaing dengan 24 sekolah seni bela diri lainnya dan banyak anak berbakat dari keluarga papan atas. Kita harus memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk melakukannya. Oke, Kang Yuan berbicara dengan fasih, mengenai intinya, sebelum Anda, saya telah mengundang Meng Changchun ke-6 dan Qi Fei ke-7, ditambah Anda dan saya, itu 4 orang. Jika kita mendapatkan sesuatu, mungkin milik kita basis kultivasi akan menembus dan mencapai kondisi latihan kekuatan, dan itu akan menjadi hal yang pasti untuk memasuki 4 istana besar saat itu. Setelah kata-kata ini, Carson Chen juga sangat tersentuh. Kultivasi petarung tidak hanya bergantung pada kemampuan dan kerja keras seseorang, tetapi juga pada lingkungan dan sumber daya. Peluang adalah sejenis sumber daya. Basis kultivasi seseorang mencapai puncak alam darah energi, tetapi tidak mudah menerobos ke ranah latihan kekuatan. Jika ada petualangan, kali ini bisa dipersingkat. Bagaimana cara membagikan hasil panen? Chen Zong bertanya. Saat ini, sudah diatur untuk dibagi rata, tapi kita berempat bisa mendiskusikannya lagi saat kita berkumpul, kata Kang Yuan sambil tersenyum. Oke, kapan kamu pergi? Carson Chen setuju, bahkan jika dia tidak mendapatkan apa-apa, akan lebih baik untuk melihat sesuatu. Bersiaplah untuk pertemuan dalam 3 hari, kata Kang Yuan. Dengan demikian, tindakan tersebut ditentukan sebelumnya. Keduanya berpisah, dan Chen Zong datang ke gedung pil untuk mencari Gao Jinchao. Carson Chen, kamu di sini. Ini pil macan tutul Yijin akhir-akhir ini. Gao Jin tahu tujuan kunjungan Chen Zong, jadi dia mengeluarkan botol porselen dan menyerahkannya kepada Carson Chen. Setelah mendapatkan resep pil Tiger Leopard Yijin, meskipun Carson Chen membutuhkan 2 pil untuk setiap tungku terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, karena efisiensi pemurnian meningkat, setidaknya 4 atau bahkan 5 pil dapat disempurnakan dalam 1 tungku, dijual, masing-masing dapat dijual seharga 50.000 koin giok putih, yang merupakan keuntungan tetap. Ini tidak diragukan lagi merupakan situasi win-win. Dengan beberapa pil Yijin macan dan macan tutul, Carson Chen kembali ke gedung kecil. Setelah 2 atau 3 bulan berkultivasi, otot dan urat tubuhnya ditempa dan diperkuat lagi dan lagi. Dibandingkan dengan masa lalu, dia tidak tahu bagaimana caranya jauh lebih kuat. Carson Chen merasa bahwa dia tidak jauh dari menjadi batang baja. Jika dia bekerja keras, dia mungkin bisa melakukannya dalam beberapa hari, jadi dia penuh dengan harapan di dalam hatinya.
Bersambung.